Selamat malam rekan-rekan semua ya. Saya tentu malam hari ini sebenarnya mau ngopi bareng. Tahu-tahu di Kopi Timur ini memang adalah tempat sejarah bagi saya. Karena tahun 1991 saya pernah di Jakarta Timur. Jadi wilayah ini adalah tidak asing bagi saya. Dan malam hari ini berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang bisa hadir. Saya sangat kaget kok kenapa jadi ramai begini. Padahal saya janji cuma Pak Teguh sama kawan saya dari Aceh, nggak ada yang lain. Tapi apapun yang terjadi, tentu tidak ada secara kebetulan. Bahkan juga kadang terjadi tidak direncanakan. Malam hari ini saya tidak bisa memilih. Kenapa saya duduk di tengah di antara Mas Adi sama kawan saya, Akhirudin dari Aceh. Dan paling ujung ada Mas Arief, Gunawan, dan Pak Teguh bersama rekan-rekan semua. Itu karena kehendak Tuhan. Termasuk kawan-kawan yang malam hari ini hadir, itu karena kehendak Tuhan. Kehendak Allah SWT sehingga kita bisa ketemu malam hari ini. Itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh Mas Adi itu adalah tanggung jawab Mas Adi sendiri itu. Karena tidak ada kita ingin bicara itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya paham rekan-rekan mengikuti beberapa persoalan yang kita hadapi. Sebagaimana yang saya sampaikan dulu, bahwa proses ini sedang berjalan. Dan tentulah saya banyak berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah memberikan perhatian khusus kepada hal-hal yang terjadi di negara kita. Saya selalu katakan, mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk rekan-rekan media. Karena itu, rekan-rekan harus betul-betul mampu mencerdaskan segenap anak bangsa. Saya agak kaget gitu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadili pertama, permohonan pemohon tidak diterima, bukan ditolak, tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan kedua ditolak, dikabulkan. Ini ada yang di tengah-tengah, tidak dapat diterima. Penjelasan cukup, saya kira rekan-rekan banyak mengikuti. Tolong ini disampaikan lagi rekan-rekan. Permohonan pra-peradilan saya bukan ditolak, tapi permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ini poin pertama. Poin berikutnya, saya menyampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah bekerja keras, bersusah payah, terus-menerus siang dan malam, kita selalu mengikuti. Seperti yang saya sampaikan di awal, waktu saya memberi penjelasan dengan rekan-rekan media di Mabes Polri, mari kita ikuti proses hukum ini. Karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan. Untuk itu tolong kita kawal bahwa negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita adalah negara kesatuan manusia berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan Marstat, bukan para kekuasaan. Itu harus dikawal oleh rekan-rekan semua. Dan tentulah kita akan ikuti proses hukum, due process of law. Kita berharap bahwa tidak ada anak bangsa yang terjerumus di dalam opini menghakimi orang. Karena pada prinsipnya penegakan hukum itu harus ada azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan haruslah juga mewujudkan tujuan penegakan hukum, diantaranya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tolong tidak ada yang membangun opini menghakimi seseorang itu bersalah. Kita patuhi azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bukan praduga bersalah, presumption of guilt. Tolong ini dipahami. Selanjutnya saya juga terima kasih kepada
ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya kira ahli yang kami hadirkan cukup menjadi syarat-syarat ahli, karena ahli itu adalah seseorang yang bisa memberikan keterangan berdasarkan keahliannya. Saya tampilkan, saya undang, ada Profesor Dr. Romli Atmasasmita. Beliau adalah pembuat, penyusun undang-undang KPK, undang-undang tidak pidana korupsi. Saya kira nggak ada yang ragu dengan Profesor Romli. Yang berikutnya saya juga hadirkan Profesor Yusri. Semua orang paham siapa Profesor Yusri. Yang berikutnya ada juga Profesor Suparji, guru besar Al-Azhar. Ada juga Profesor Dr. Agus Rono. Banyak ahli-ahli yang saya dengar, dan beliau-beliau itu dengan ikhlas. Jadi beliau menawarkan ingin menjadi ahli. Saya terima kasih kepada para profesor guru besar tadi. Walaupun hasilnya hari ini kita semua tahu bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Beberapa penjelasan adalah tidak jelas. Saya jadi bertanya, kalau sekelas Profesor Yusri Romli menjelaskan sesuatu tidak jelas, apalagi saya yang bukan sarjana hukum. Ini perlu kita perdalam, di mana ketidakjelasannya. Ini yang menjadi persoalan kita. Bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan, perhatian kepada upaya-upaya KPK pemberantasan korupsi. Saya tentu besok tanggal 20 Desember 2023 itu genap 4 tahun saya sebagai ketua KPK. Karena saya dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Artinya besok genap ini 4 tahun. Ya hitung-hitung kita hari ini 4 tahun dengan ketua KPK Firly Bahuri. Saya kira itu. Dan nanti kita evaluasi bagaimana. Kalau catatan saya, cukup banyak orang yang ditahan oleh KPK selama 4 tahun. Saya ada datanya, nanti saya bisa kasih rekan-rekan semua. Karena ini tidak ada persiapan, jadi mohon maaf saya nggak bisa bawa data. Kalau saya tahu bahwa akan ada cerita seperti ini, tentu saya siapkan dulu data saya. Tapi kurang lebih yang sudah ditahan selama 4 tahun, lebih dari 500 lebih. Dari jumlah 1.600 tersangka selama KPK berdiri. KPK berdiri sejak 2003. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian bisa bayangkan. 2003 sampai dengan 2003 berarti 20 tahun. 1.600 orang tersangka, kurang lebih. Sementara selama saya ketua KPK 4 tahun, lebih dari 556 orang yang kita tahan. Artinya lebih dari 1/3 jumlah tersangka orang yang ditahan oleh KPK dari selama 20 tahun. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya, tentu kita juga paham bahwa mengukur prestasi berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi itu tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang ditahan, tapi bagaimana kita bisa ukur tentang kesadaran rakyat Indonesia, penyelenggara negara, siapapun yang mengaku anak bangsa Indonesia, menyadari akan yang disebut dengan perilaku anti korupsi, yang diukur dengan cara indeks perilaku anti korupsi. Nah, kalau kita lihat IPAK itu, indeks perilaku anti korupsi Indonesia itu tiap tahun meningkat. Saya ambil contoh sejak tahun 2019 itu di angka 3,70. 2020 naik 3,78. Tahun 2021 naik 3,83. Tahun 2022 naik di angka 3,88. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan hari ini angka kita indeks perilaku anti korupsi di angka 3,92. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa pengukuran perilaku anti korupsi itu meningkat. Artinya kesadaran masyarakat itu meningkat.
Dan itu dilakukan, bisa dicapai karena beberapa program dilakukan oleh KPK. Baik itu melalui pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak ingin yang luar karena saya nggak ada persiapan ini. Jadi kalau datanya saya nggak punya. Ya, itu ya. Terakhir dari saya, ada satu yang harus kita pedomani juga adalah bahwa seperti yang sampaikan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada hakim yang telah memutus suatu persoalan hukum, dan tentu kita hormati itu karena sesungguhnya doktrin hukum kita yang kita kenal adalah ius curia novit, bahwa hakim adalah seseorang yang lebih memahami atas perkara yang ditanganinya. Ada juga dokter lain bahwa hukum harus tegakkan sekalipun langit runtuh, yang kita kenal dengan res judicata Robert Silent. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Teguh mungkin. Baik, terima kasih.